Shalom semuanya, kembali lagi di Synergy Podcast. Ini kisahku. Jadi karena bener-bener durasinya panjang banget, jadi kita bikin part per part. So, kita bakal lanjut lagi ngobrol bersama narasumber Ko Daniel Dermawan. So, let's go. Jadi itu tinggal di situ. Itu partneran sama teman. Sama teman-teman. Aman yang sekarang masih dekat banget sama aku, gitu kan. Teman-teman kampus juga. Enggak. Teman luar, teman pelayanan aku dari zaman aku masih di Tiberias justru. Jadi percaya aku punya sahabat 2 orang yang pelayanan dari zaman aku masih SMA sampai sekarang aku masih sahabatan sama 2 orang ini. Ini 2 orang. Itu jarang sih jujur. Iya. Ya dia yang akhirnya sekarang sama gue gini kayak sekarang ya kayak kemarin gue ke Jepang bareng ya sama dia. Gue ke Hong Kong sama dia. Gitu. Jadi gue emang punya sahabat dekat banget ini, sahabat yang tinggal bareng sama ini. Dan memang sahabat gue inilah yang sampai sekarang masih dekat sama gue gitu. Kita waktu itu bareng di situ gitu. Tapi pas Koko berarti nembak udang tuh bener-bener kayak nggak mikirin yang lain. Aneh kan? Iya. Karena kan kalau ini pelayanan enggak. Pendidikan enggak. Itu enggak kenapa? Karena gue fokusnya gini, udang itu kan ya, aduh gini random banget ya mas udang ya tiba-tiba ya. Kalau ternak udang itu kan gini, udang pacet itu kan susah diternak dari bibit sampai besar. Nah kalau misalnya nggak dijagain, terus ada orang yang malam-malam nyerok udangnya, bener kan? That's why gue jaga di tambak udang itu, gue tungguin udang itu. Jadi security-nya ini. Jadi ya karena ada uang di situ ya gue tungguin juga dong, gue nggak mau kehilangan dong, gitu kan? Gue tungguin di situ. Tapi yang jadi guru itu udah enggak? Nah, atau udah enggak. Ini gila itu. Full serandom. Karena gue sempat keluar keluar dulu terus gue masuk lagi jadi guru. Jadi gue sempat keluar juga dari guru. Sempat. Jadi gue jadi guru berapa tahun terus gue keluar terus gue masuk lagi. Terus masuk lagi itu ketika pendidikan juga lagi ketika justru pas ketika lagi Covid, lagi Covid gue balik ke guru lagi kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar kayak udah panjang banget sih cerita hidup gue sih sebenarnya. Nggak, tapi Koko ada di fase ini gak sih yang kayak ngejar pendidikan ngejar jadi guru maksudnya pekerjaan sekuler sama pelayanan ada gak? Pernah di fase itu gak? Iya. Yang kayak tiga fase ini berjalan secara itu berjalan secara langsung. Itu gimana cara nge-manage waktunya kok? Dan ini nggak burn out gitu loh? Kayak nggak stres kah? Jujur aku stres. Enggak sih. Jujur enggak. Ya gini, pagi ngajar, siang, apalagi kuliah S2 gue gitu juga kan. Kan S2 gue juga sama. Terus bisa ngerjain tugas, ya ketika lu kuliah, ya lu nggak bisa pakai pelayanan tuh jadi alasan lu. Jadi kayak gini loh, banyak orang kan, maksudnya gue nggak tahu ya, orang mungkin ya di debate kalau gue orang ini, kalau lu udah memutuskan untuk kuliah, lu bertanggung jawab atas kuliah itu. Kalau lu memutuskan untuk pelayanan juga, lu harus bertanggung jawab atas pelayanan itu. Jadi lu nggak boleh, gue sempat campur hidup pelayanan sama, jadi gini, gue sempat salah dulu kerja gue berantakan gara-gara pelayanan. Oke. Karena gue dahuluin pelayanan dibanding kerjaan. Gue sering izin kerja dulu banget. Nah tapi ketika gue semakin bertumbuh dewasa, ya pelayanan tuh bukan jadi beban juga buat lo. Jadi lu kalau memutuskan untuk pelayanan, memutuskan kuliah, memutuskan kerja, ya lu harus bertanggung jawab atas tiga-tiganya. Kalau dibilang burn out ya mungkin kayak, iya kadang pusing, tapi kayak ya lu harus selesaiin. Karena ini tanggung jawab lu harus selesaiin. Karena S2 gue kan memang beasiswa akhirnya dia biayain, apalagi tuntutan beasiswa kan. Iya. Lu harus selesaiin beasiswa lu kan, lu selesaiin kuliah lu dengan tepat waktu, gitu kan. Nah makanya kalau kuliah S1 gue kan 7 tahun tuh gue kuliah gitu kan, sampai akhirnya ya udah sama gitu, gue harus jalanin. Ya jadi gue sempet kayak pagi di Sentul, nih S1 nih yang paling terasa S1 deh, pagi Sentul, sore Sleepy. Kuliah tuh jam 6, guru tuh selesai jam 3. Guru tuh kalau aku ngajar selesai jam 3, malam kuliah dari jam 6 sampai jam setengah 10, pulang lagi ke Cibinong. Besoknya terus lakuin itu. Gue cuma mau ngomong bahwa kalau lu udah milih sesuatu ya lu harus ngejalanin itu. Gue cuma ngomong, gue nggak ada yang biayain kuliah, ya gue harus biaya dari kuliah kerja gue. Kalau misalnya gue kerjaan berantakan, siapa yang bayarin kuliah gue? Terus kalau kuliah gue berantakan, gue nggak lulus. S1 gue gimana? Gitu. Dan pelayanan juga gue nggak bisa. Ya gue harus jalan itu. Ya udah, berarti kan tuh.
Dan tuh gue ngejalanin pola itu terus. Kayak gitu. Jadi sampai pulang tidur di jalan mah merem sering gitu. Sering merem di jalan tiba-teng gitu motor. Lo bayangin aja kan Depok itu kan, lo Depok tuh jalan panjang kalau lo pernah Depok naik motor. Oke. Itu kan atau jalan raya Bogor panjang banget kan. Kalau ngantuk di jalan mah itu udah makanan sih. Tapi puji Tuhan gak pernah jatuh sih. Di komplek aja baru tiba-tiba tidur gitu sampai nabrak orang pernah. Saking ngantuknya. Jadi motornya fiction. Bayangin fiction bisa deng di jalan. Nabrak orang lagi jalan gitu. Itu 1 kali nabrak orang doang di komplek rumah gue sendiri. Dan itu yang gue lakuin. Berarti ya gue tahu ini tanggung jawab yang harus gue selesaikan. Jadi kalau makanya gue suka dosen gue pernah ngomong kayak gini, ngerjain tugas itu nggak bisa diselesaikan dengan doa dan puasa, tapi harus dikerjain. Iya. Jadi gue nggak bisa pakai alasan ini gue nggak bisa ngerjain tugas karena gue pelayanan, nggak bisa, nggak boleh ngelakuin itu. Gue nggak mau kayak gitu. Oke. Sepanjang perjalanan hidup Koko pas masa perkuliahan, pas di tengah-tengah Koko ngerasa ini gak yang kayak tiba-tiba ragu atau nggak yakin atau tiba-tiba mikir kayak yaudah deh, gue balik lagi aja deh, gue mau kuliah di akuntansi aja. Pindahnya tuh yang itu tambak udang. Usaha itu. Jadi gue pikir gini, lebih baik usaha sendiri kan. Ya kan anak muda maunya usaha sendiri dong daripada kerja sama orang kan. Justru itu titiknya akhirnya gue pikir kayak gue salah nih ambil teologi ini, gue mau ambil yaudah terakhirnya kuliah dah, gue cari uang dulu. Nggak tahu kenapa gue bisa milih itu waktu itu, jujur. Mungkin karena aku pikir kayak ya gue butuh uang kali buat ngelanjutin gitu. Jadi ya itu masa transisi gue, transisi justru situ. Kalau keinginan ngambil kuliah sekuler sekarang gitu kan kerja sekarang. Tapi kalau dulu enggak, gue tetap masih fokus itu. Cuma gue hilangnya karena itu, kayak tetap mau di pendeta tapi kuliah gue berhenti dulu, gue mau nyari uang dulu biar nyuplai pelayanan gue. Ya, maksudnya baik kan, pikirannya kan baik gitu maksudnya, tapi salah cara pikir seperti itu rupanya. Kalau lu kuliah selesai dulu kuliah lu gitu, jangan mencok-menclok gitu. Ya itu, gue sempat ngerasain itu. Itu justru hilang 2 tahun, itu yang bikin gue hilang 2 tahun. 2 tahun, 2 semester, iya 2 tahun itu hilang kuliah. Semester kedua, ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lah gue hilang. Makanya gembala waktu ketemu gue ngomong gini, satu omongan Pak Gembala ngomong gini sama gue. Kalau Tuhan udah manggil, percuma lu lari kemana, pasti balik lagi. Aduh. Di parkiran motor, tiba-tiba Pak Gembala ngomong gitu. Beneran tuh. Gue sih kayak, iya sih. Kalau Tuhan udah panggil, mau lari kemana, lu gak bisa lari, lu pasti bakal situ. Berarti kenal sama Pagem itu, ditarik Pagem ke GBI Sungai Yordan itu tuh pas lagi kuliah? Kuliah S1 atau udah lulus atau? S1. Itu udah lulus? Gini, Pak Gem tuh aduh gue jangan ngomongin Pak Gem nih, dosa kan ya. Enggak. Pak Gembala itu cuma kayak gini, Pak Gembala itu nggak nawarin secara eksplisit kayak lu kuliah di Sungai Yordan gitu. Tapi mulai ngajak-ngajak pelayanan bareng aja. Kebawa ke penjara, terus di DPA dan lain-lain lah kayak gitu kan sebenarnya. Tapi aku tetap masih banyak pelayanan di luar juga. Aku tuh suka banget pelayanan sosial banget. Jadi kayak aku sempat juga bantu gereja yang jadi aku tuh sempat sekarang aku udah mutusin di Sungai Yordan. Tapi sebelum ini di masa kamu kenal aku itu aku masih mencok-mencok pelayanan. Nah, aku masih sempat bantu beberapa gereja yang kalau ngasih makanan buat orang-orang pinggir jalan. Jam 2 aku seneng banget pelayanan kayak gitu. Dan itu aku lakuin pelayanan seperti itu. Nah, sampai aku pernah juga tawarin jadi wakil gembala. Nah, ketika aku ditawarin jadi gembala, aku baru ini. Jadi ada satu gereja mau nawarin aku jadi gembala. Nah, sampai akhirnya mikir gini, tar dulu nih. Gembala nih nggak sembarangan nih. Ini tingkatannya berbeda nih, gitu kan. Nah, ini yang akhirnya mikir, enggak deh, gue belum ada. Sampai waktu itu gue belum ada detik. Kalau tanya, kok sekarang gimana? Panggilan gembala itu belum, tapi gue tahu mungkin one day ada. Tapi Tuhan belum bener-bener kayak iya nih gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Oke, ngerti. Gitu. Gue tahu nih larinya kemana ujungnya nih. Gue tahu nih. Tapi gue tunggu waktunya Tuhan aja. Nah, waktu aku akhirnya gue tahu pas jadi gembala. Nah, setelah itu baru akhirnya aku memutuskan kayak aku nggak bisa nih. Gembala nggak bisa sembarangan. Dan gue cukup dipaksa untuk jadi gembala waktu itu. Dan gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Ya udah sampai akhirnya long short story akhirnya gue ya udah bantu memutuskan kayak Pak
ini nggak peres ya, nggak puji-puji Pak Gembala ya, gitu kan, bukan. Pak Gembala itu sosok buat aku yang akhirnya kayak bapak buat aku juga. Nah akhirnya dia nggak pernah marahin aku tuh kalau aku pelayanan di mana-mana, nggak pernah. Dia nggak pernah ngejudge aku sama sekali sampai akhirnya Pak Gembala yang akhirnya bahkan aku pernah nolak waktu Pak Gembala ngajak aku pelayanan. Gabung sama Sungai Yordan. Aku pernah nolak karena aku sempat bantu beberapa gereja waktu itu. Cukup lama, termasuk gereja mama aku yang aku bantu. Ya udah sampai akhirnya Pak Gembala nggak pernah maksa gitu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk kayak, Pak saya mau deh untuk mentoring. Karena apa? Sosok Pak Gembala ini yang bikin aku, ini loh orang tua rohani yang ya kan di dalam hidup aku tuh banyak orang-orang rohani yang berpengaruh dalam pelayanan aku. Nah salah satunya yang Pak Gembala yang akhirnya memutuskan aku untuk akhirnya di Sungai Yordan. Memutuskan ya, Sungai Yordan Depok, bantu, ya kalau di Roxy aku masih bantu, tapi di Depok aku in charge bantu di Depok. Kayak gitu. Aku mau tanya kok, apa yang membuat Koko tuh bisa setia untuk pelayanan dari dulu sampai detik ini? Dan kan kok aku ngeliat tuh kalau misalnya Koko tuh pelayanan di gereja-gereja lain. Dan kenapa bisa menetap di satu gereja yaitu GBI Sungai Yordan? Yang pertama, kenapa aku banyak pelayanan bantu gereja? Karena visi awalnya adalah aku pengen bantu gereja-gereja kecil yang nggak punya WL, yang nggak punya ini, dengan kayak ya nggak mikirin apapun, kayak bantu pelayanan aja. Itu asal muasal aku. Sampai akhirnya akhirnya jadi banyak gereja yang minta aku akhirnya seperti itu gitu. Tapi tapi aku emang tipenya adalah tipe gini. Aku adalah tipe pembelajar sebenarnya. Jadi ketika kalau aku mandek di satu cabang dulu nih ya, belum sebanyak ini pengalamannya, aku ngerasa bahwa aku nggak bisa growing karena aku mandek di satu tempat. Nah makanya sempat Pak Gembala memberikan aku kayak terserah lu pelayanan di mana untuk belajar. Jadi justru ketika aku masuk satu gereja-gereja ini, aku belajar dari masing sistem gereja-gereja itu. Nah memang tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi dan tidak semua gereja-gereja yang lu pelajari itu bisa lu adopsi. Itu pasti nggak bisa semua adopsi. Jadi pertama gereja itu nggak ada yang sempurna, nggak semua kultur gereja bisa masuk di gereja lo, tetapi lu bisa dari sekian banyak yang lu lihat, lu bisa compare apa yang bisa lu buat gereja lu, ngerti gak maksudnya? Ada yang bisa lu dapat, misalnya gini, gua tuh setiap tahun dulu, dalam setahun gue pasti gereja di salah satu gereja di Singapura, namanya New Creation Church di Singapura. Itu dalam setahun itu bareng sama teman gue yang itu. Dalam setahun itu ada 3 atau 4 kali gue pasti ke Singapura. Sana untuk gereja. Dan di sana gue ngelihat pelayanan yang benar-benar excellent banget. Sampai Asher gereja, Asher orang tuanya Asher, dia tuh yang kayak nganterin jemaatnya gitu. Itu orang naik tangga, turun tangga gitu. Terus gue kayak ngeliat kayak, wih, nice nih gereja kayak gini. Terus akhirnya gue pernah masuk ke gereja GPCC juga. Gue ngeliat orang kayak markirin jalan gini, markirin apa segala macam. Terus gue liat, bagus ya pelayanan kayak gini. Oke, ini bisa ya jadi pelayanan gini. Jadi akhirnya yang itu yang membuat gue akhirnya punya banyak knowledge tentang gereja, dan akhirnya gue menyadari bahwa rumah gereja kita tuh harus satu rumahnya, bisa kayak Sungai Yordan, gitu kan. Kalau lu tanya buat gue ada gak keinginan pindah gereja atau apa? Enggak sih, karena kalau gue selama ini bantu mereka. Karena dengan satu pikiran, ketika mereka udah terbangun tim PW-nya, gue nggak dipanggil lagi nggak apa-apa, bagus malah, puji Tuhan. Kalau mereka bisa ada regenerasi di situ, ya itu saatnya gue pergi. Ya bagus, ada beberapa gereja yang akhirnya gue udah nggak layanin lagi sampai sekarang. Itu kayak udah ada PW-nya, udah settle, udah nggak butuh gue lagi bantu, ya udah selesai. Jadi akhirnya ya udah selesai, udah gue jalanin, regenerasi udah jalan, ya udah gue ya pelayanan di tempat gue atau fokus di situ. Ya kalau sekarang memang lebih banyak fokus ke sana, pelayanan luar gue cuma bantu-bantu dikit-dikit aja. Udah nggak sedulunya gitu kan. Mungkin bukan sombong, tapi memang jujur akhirnya gue udah banyak belajar nih. Gue banyak belajar nih. Justru ketika gue orang yang selalu siap kalau disuruh orang pemimpin gue.
Jadi ketika pemimpin gue cerita ya, bukan gue pelayanan bukan cuma WL, gue choir juga, gue WL juga, gue tim hospitality pendeta juga. Dan gue tim hospitality waktu Planet Shakers datang ke Indonesia. Waktu Planet Shakers, waktu Israel Houghton datang ke Indonesia, gue sempat diminta jadi timnya mereka untuk nemenin mereka selama di Indonesia. Di situ gue belajar banyak cara lu gimana sama pendeta, jadi akhirnya gue dapat banyak knowledge di situ. Nah, knowledge inilah yang sebenarnya pengen banget gue tuangkan di gereja gue atau di tempat nanti gue punya gembala atau gue knowledge ini, semangat ini yang pengen gue buat bahwa pelayanan itu kita harus excellent juga. Kita nggak bisa sembarangan di pelayanan. Pelayanan tuh butuh hati, tapi skill juga butuh. Pelayanan tuh nggak bisa. Lu kalau mau kasih terbaik sama Tuhan gitu, lu harus punya standar yang paling nggak yang lu tahu nih nggak bisa di bawah rata-rata gitu. Jadi gue tuh menutup diri gue untuk excellent dalam melayani. Pernah salah gak? Ya pernah salah. Ketika salah ya gue belajar gimana caranya supaya gue gak salah. Jadi setiap gue khotbah, gue pasti akan nanya khotbah gue, terlalu ngomongnya terlalu cepat. Okay. Itu gue belajar, aduh susah banget nih ngomongnya. Nah ini yang bikin gue akhirnya ya kuat lah buat diri gue sendiri. Jadi dalam pelayanan gue. Jadi kalau tanya pernah gak sih kau pindah ini? Enggak sih. Itu enggak. Karena akhirnya ketika gue udah mutusin di sini, ya udah, gue di sini, gue memutuskan akan di situ gitu. Mungkin lu nggak in charge banyak di situ. Mungkin orang akan mikir kayak, kok lu jarang kelihatan atau apa gitu kan. Tapi gue orang yang mungkin nggak bisa ngomong langsung sama lu, tapi gue akan ngomong sama orang-orang sekitarnya kayak, ini gini bagus deh, ini begini boleh nggak, gini karena gue lihat begini. Jadi gue banyak kasih masukan di belakang, salah satunya. Jadi kayak ya bagian kayak ya hospitality kayak itu ya gue juga belajar itu banyak banget kayak LO lah lo kalau Holy Party LO gitu. Gue lama nanganin itu. Jadi gue dapat banyak source itu dan itu memang yang Pak Gembala tuh dulu sempat minta gue untuk kayak gitu. Makanya Bang Gembala ngomong Daniel tuh lagi belajar ke banyak gereja dan memang aku belajar sama banyak gereja. Dan itu memang aku terapin. Name it lah, gereja apa yang aku belum samperin walaupun aku nggak pelayanan, aku datang dan aku ngeliat langsung. Itu banyak. Nah itu yang aku pelajarin dan ya aku berharap yang baik bisa diterapkan dimanapun dibutuhkan di gereja. Wah, oke. Aku mau nanya sih. Kadang ini dari aku pribadi ya, kadang aku pernah pelayanan ke gereja A contoh, A, B, C, D gitu. Sampai ada momen kayak gue ngerasa gue pengen deh pelayanan sama ibadah di sini terus deh. Koko pernah nggak ngalamin fase yang kayak gitu? Yang kayak Koko udah pelayanan di situ-situ mulu sampai lingkungan di gereja tersebut tuh mendukung Koko untuk kayak ayo dong kesini. Pernah. Terus kayak, apa yang membuat Koko tuh kayak tetap berpendirian teguh untuk kayak kayak bisu Yordan tetap di hati gitu. Ya paling gak kayak gitu juga sih ya. Gak kayak gue kalau di darah gue kalau dulu nih kalau darah gue kalau ngomong di gereja lama nih kalau darah gue seset darah Tiberias di sini kan. Sekarang seset darah Sungai Yordan di sini kan gitu kan. Enggak sih. Karena banyak tempat yang ketika gue pelayanan gue nyaman. Dan cara pelayanan mereka tuh keren banget. Lu tau lah gue kalau WL tuh paling ribet sedunia. Tim musik pasti tahu gue seribet banget. Gue bukan mau gaya mau sama enggak karena gue pengen kita tuh sama-sama belajar. Kita tuh sama-sama kayak explore bagus gitu kan. Nah, ketika gue ditahu bahkan gue sebelum ini sempat ditawarin yaitu jadi gembala, bahkan diangkat jadi pendeta langsung. Tapi gue bukan orang yang langsung cepet untuk ngambil keputusan itu. Gue lebih baik untuk diam dulu. Gue lebih baik untuk hold, bentar dulu. Bener gak nih gue di sini nih? Nyaman sih. Sekalipun mungkin di gereja gue nggak nyaman, tapi di gereja baru ini kayaknya nyaman banget. Tapi ntar dulu deh. Ini bener gak ya gue di sini gitu? Apakah gue tertanam secara firman? Itu banyak indikator yang bikin gue berer dulu. Jadi sekalipun gue nggak silau dengan panggung yang megah, Cong. Gue udah nggak silau di masa itu. Mungkin gue bisa ngomong, wih keren banget ya gereja ini ya. Gitu. Tapi gue cuma kayak, one day gereja gue harus bisa kayak gini juga kayaknya. Tadinya pikirannya ke situ. Ih keren banget ya. Kayak orang ngonekin mau ini gitu kan. Ada yang bawain ini begini-gini semacam. Keren banget ya. Gimana gereja gue bisa kayak gitu?
Jadi gue membatasi diri gue dengan ya kalau Tuhan suruh satu tempat, jangan tergoda sama tempat lain. Kecuali kalau Tuhan suruh lu pergi, lu baru pergi. Kasar tuh kayak gitu. Gue punya pikir gini, sebelum Tuhan gak suruh gue pergi, gue gak mau pergi. Tapi kalau Tuhan suruh pergi, gue juga akan bertanya sungguh-sungguh, suara gue apa suara Tuhan? Bener nggak ini? Oke. Jadi kayak nggak sekedar kayak euforia, jadi nggak bisa sembarangan secepat itu kalau aku pribadi ya. Untuk kayak memutuskan untuk pindah di gereja ini karena lebih nyaman. Aku nggak menyalahkan mereka yang mungkin udah pindah gereja karena nyaman dan lain, tapi karena mungkin aku udah terlalu lama di gereja yang macam-macam dengan sistem yang macam-macam, itu yang buat aku kayak berubah nih gitu kan, kayak bisa nggak ya gue di sini? Terus ntar keluarga gue gimana ya? Terus ntar anak-anak gue gimana nanti ya ibadah gini? Jadi larinya gitu, itu yang bikin aku nggak cepat untuk move. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang itu gue akan nanya, move lu kenapa? Kalau lu move karena lu nggak nyaman di gereja lama lu, karena lu kesel sama pemimpin lu, kesel sama orang-orang anil, be careful. Karena ketika lu pindah juga belum tentu di sana nggak menyakiti hati lu. Mungkin sekarang kelihatannya nggak nyakitin hati lu, tapi lu nggak tahu ke depannya. Karena kalau lu belum beres, karena lu pergi pindah gereja karena alasan lu nggak nyaman, artinya lu belum beres di sini. Lu akan ketemu hal yang sama di sana dan lu akan terus gontok-gontokan. Dan itu akan bikin lu akan pindah. Karena nggak ada habisnya bro, pindah-pindah gereja itu nggak ada habisnya. Selalu ada gereja yang lebih keren menurut lu. Lihat gak sih sekarang, makin lama makin banyak banget sih sebenarnya. Makin lama makin keren. Sampai bingung nih keren-keren semua nih gitu kan. Apa yang lu cari? Yang bikin lu itu, apa yang lu cari gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Apa yang lu cari? Kenapa gua harus ke sana? Bener gak ini tempat yang Tuhan kasih buat gua? Balik lagi ke situ kalau gua akan mempertanyakan baik-baik. Jadi kalau misalnya ada anak muda yang memang apa ya, dia udah tertanam, contohnya udah tertanam di Sungai Yordan gitu. Terus dia memang awalnya punya motivasi untuk kayak, gue pengen deh belajar di beberapa gereja gitu loh. Dan kita nggak ada yang tahu lah, maksudnya takutnya dia nyaman dan akhirnya dia pindah gereja gitu loh. Nah, ada gak sih beberapa hal yang memang harus dipersiapkan untuk anak muda ini sebelum kita coba untuk belajar yang nantinya takutnya nih bisa nyaman gitu loh di sana? Belajarnya ngapain dulu nih? Belajarnya ngapain nih? Belajar untuk pelayanan. Iya, belajar untuk pelayanan ya. Biasa agak susah sih bro. Kalau misalnya belajar untuk pelayanan itu tergantung lu tipe pengamat nggak. Kan bisa gini, ketika lu ngamatin suatu pelayanan kan, yang pertama lu bisa belajar sebagai pengamat, yang kedua lu praktisi, lu ngelakuin langsung pelayanan itu. Bener gak? Ya kan? Okay. Nah kalau lu ngelakuin praktisi sebagai pelayanan itu ada dua kemungkinan. Hampir nggak mungkin bisa kalau lu nggak bergabung di gereja itu. Hampir nggak mungkin bisa. Iya, kalau misalnya gini, gue mau lihat pelayanan medianya gereja ini. Iya. Untuk bisa ke situ, kecuali lu memang orang ahli ya. Untuk sampai situ, lu pasti harus tertanam dulu di gereja untuk bisa pelayanan dong. Bener. Nah akhirnya ketika lu tertanam di gereja, lu harus ikut komsel apa untuk bisa pelayanan itu. Artinya lu udah memutuskan untuk pindah gereja itu sebenarnya. Jadi itu udah bukan ngelihat lagi. Kalau ngelihat itu ngamatin aja, lu bisa ngelihat, oh gitu ya caranya. Oh cara ngambil video hanya sebatas gitu. Ngerti gak maksud gua? Oke, cuman kan kalau misalnya mengamati itu kan kayak gak dapet feel-nya gitu loh kalau kata orang. Iya, pasti. Nah makanya mungkin ya lu harus mulai belajar untuk nerapin apa yang lu lihat itu di pelayanan lu akhirnya. Diaplikasikan di pelayanan lu akhirnya. Karena kalau misalnya lu gabung, misalnya mau masuk lebih dalam, lu harus otomatis lu harus gabung sama dia. Kecuali lu emang undangan. Misal gini, lu ahli WL misalnya, lu ahli kamera, lu disuruh bantu sama mereka. Jadi itu bisa masuk mereka karena lu ahli kamera sebagai orang outsource luar yang bantu mereka. Tapi kalau lu tiba-tiba mau bantu megang kamera ini kan, lu harus tertanam di mereka dulu, baru lu bisa pelayanan. Jadi otomatis lu secara langsung ya lu pindah gereja sebenarnya, udah pindah gereja saat itu juga. Tapi itu salah satu jalan yang bijak gak untuk kayak kita nggak ada orang ahli, tapi kita memang yaudah deh demi gua belajar. Gue harus pindah gereja untuk sementara pelayanan saat ikut komsel dan akhirnya tertanam gitu. Itu bro, bijak gak? Sebenarnya kalau ngomongin soal kayak gini, ini bukan cuma bicara tentang anak mudanya, tapi gereja itu sendiri. Jadi istilah gini, maukah gereja juga memberdayakan anak muda itu? Itu jadi peran penting. Jadi kalau anak muda ini punya keinginan untuk maju, tapi gerejanya juga pemimpin-pemimpinnya nggak mau memberdayakan mereka, akhirnya mereka ya nggak salah mereka pergi pelayanan, mereka kabur.
Mereka pindah ke gereja yang bisa memberdayakan semangat mereka untuk belajar. Misalnya kayak ya maksudnya adalah gini, ngerti gak maksud gue? Maksud gue adalah untuk hal yang seperti lo tanya gimana sih kok supaya anak mudanya yang dipersiapkan ya bukan cuma itu sebenarnya, bukan bicara anak mudanya, tapi bicara gereja itu sendiri. Kenapa lu harus belajar ke sana? Misalnya gereja, kalau gereja lu kasih kesempatan, gereja itu ngasih kesempatan untuk anak muda mau belajar, nah dia bisa belajar sebagai praktisi yang cuma ngelihat doang, terus gua akan tanamkan di situ. Tapi kalau gereja udah nutup pintu untuk anak muda itu nggak bisa belajar, ya nggak heran akhirnya dia pindah gereja. Karena gua ngerasa kayak, gua mau pelayanan nih, gua mau kasih yang terbaik nih, tapi gereja nggak ngasih ruang itu, misalnya gitu kan. Di sana gue diterima nih. Ya udah deh, gue coba dulu di sana ya. Gue mau up kemampuan gue, gitu kan. Ya udah akhirnya dia kan, ya udah susah banget untuk dia bisa balik lagi ke situ. Susah, nggak bisa. Pasti nggak bisa. Ibarat ya lu udah naik Ferrari, lu balik lagi naik Avanza. Ya, lu kan kayak, lu kan balik yang kayak, iya apa nih kayak gini, iya apa kayak gini. Nah makanya gereja harus menyediakan wadah untuk anak-anak muda ini berkarya. Bukan cuma wadah, disalurkanlah mereka. Karena apa? Ya mereka belajar dari luar, mereka belajar dari YouTube, mereka terapin di pelayanan. Itu maksudnya. Nah itu yang harusnya, yang harusnya yang terjadi. Jadi nggak akan pindah gereja. Diberikan kesempatan istilahnya, Cong. Berarti memang apa ya? Selain dari kita pribadinya, orangnya, terus yang kutangkap adalah mungkin dari segi orang internal yaitu mentor-mentornya yang memang harus mendukung gitu. Iya betul. Tapi kalau untuk sekarang, Koko punya ini nggak kayak beberapa mentor atau orang yang bisa dibilang berpengaruh dalam kehidupan Koko sampai sekarang ini? Gitu. Ya kalau pengaruh dalam belakangan ini memang aku lebih mentornya adalah ya masih tetap Pagem ya gitu. Mentor ini aku Pagem gitu kan. Aku dimentorinnya sampai detik ini hanya dari Pagem aku. Tapi kalau untuk kayak referensi belajar, ya aku bisa belajar dari YouTube, dari banyak media atau teman-teman yang aku kenal, yang mungkin pelayanannya lah aku lihat gitu. Aku bisa belajar. Tapi mentor secara ini ya dari aku Pak Gembala. Tapi kalau mentor orang-orang berpengaruh dari buku banyak banget yang mempengaruhi aku banget bisa sampai detik ini. Tapi kalau mentor sekarang untuk detik ini ya yang paling berpengaruh adalah Pak Gembala. Pak Gembala memang yang paling berpengaruh sama aku sekarang. Karena memang ya mentor. Makanya kalau bahasanya adalah aku cukup ngerti apa yang Gembala mau. Saking buat aku pribadi ya, aku adalah orang yang cukup tahu apa yang Pak Gembala mau. Aku sampai tahu batas-batasnya apa. Itu saking aku mentor yang aku udah dalemin. Jadi aku tahu pola pikirnya kayak. Dan itu yang Pak Gembala juga kasih aku kesempatan kayak misalnya gini deh, nentuin pembicara misalnya untuk di-sync misalnya. Nah, selain aku punya link karena udah banyak itu, aku punya link banyak banget gitu kan. Nah, aku juga mensortir pembicara itu dengan hati-hati. Bisa keceplosan nggak? Bisa, karena kan kita nggak tahu tiba-tiba orang itu berubah teologinya gitu kan. Tapi ketika aku tahu, itu aku langsung blokade lagi. Karena aku tahu, nggak sesuai dengan apa yang Pak Gembala instruksikan. Tanpa Pak Gembala ngomong, Pak Gembala tahu. Biasanya aku tahu siapa yang akan aku pilih. Biasanya kayak gitu. Tapi kadang-kadang untuk kalau aku nggak yakin aku ngomong, Pak ini boleh nggak gini? Jadi aku akan nanya gitu. Nanti dia akan nanya balik, kamu gimana ngelihatnya gitu kan? Aku gini-gini nih. Kalau ya udah nggak gitu. Tapi kalau di luar dari gereja ada nggak? Maksudnya mentor selain Pagem gitu? Di luar? Gak ada sih. Gak ada. Bener-bener? Gak ada. Ada kandidatnya gitu nggak? Atau yang kayak enggak emang udah tetap? Enggak sih, enggak. Enggak tahu aku dari sisi kayak di kerjaan pun sekarang ya udah gitu. Jadi aku udah tahu basic-basic ya. Maksudnya aku mentor cuma Pak Gembala aja. Di luar aku nggak ada. Itu yang belum dapat ya. Maksudnya aku belum ada kebutuhan untuk minta dimentorin di bidang-bidang apa gitu belum. Kan mungkin Pak Gembala ada kalau mentor psikolog gitu kan. Kalau aku belum. Jadi aku masih cukup di Gembala ini, Pak Gembala, menurut aku bisa nanya banyak hal sama beliau, jadi menurut aku masih cukup buat aku. Tapi kakak mentorin orang juga gak? Mentorin orang? Yang kayak maksudnya anak-anak kayak sepantaran anak kuliah, anak SMA gitu, anak-anak youth. Sebenarnya aku pengen,
Tapi Ada belum nggak? ada yang minta ya. Iya. Karena belum ada yang minta, jadi ya bingung ya. Aku juga bukan orang yang mau menggurui ya, karena aku juga orang yang gini ya. Aku nggak orang yang gini. Aku pernah ngalamin hal yang buruk di dalam kehidupan ini banyak banget. Gitu aku nggak merasa diri aku lebih tinggi daripada mereka. Tapi kalau mereka nanya atau apa ya, aku mencoba untuk jadi sosok mentor buat mereka. Abis itu ya udah gitu, maksudnya kecuali mereka memang gue mau lu mentorin gue secara ini. Oh itu oke banget, mau banget gitu kan. Karena aku masih kayak siapa ya gue kayak misalnya gue masih malu kayak Nick, Iya. mau gak lu gue mentorin? Ah, Terus kayak oke. terus ngapain nih orang gitu. harus kita lah yang Iya gue nggak tahu gitu kan. Gue tipe orang yang mungkin memang kalau lu nanya, gue akan jawab gitu kan. Mentor tipis-tipis aja. Iya, Jadi iya, kayak iya. nggak boleh gitu, ntar begini-gini. Ya mentor tipis. Iya, Pelayanan tuh begini. Udah. Kalau dia nanya, gue jawab. Nggak nanya, ya udah gitu. Oh. Udah enggak gitu. Karena kan dulu ada, maksudnya ada mentor-mentor, ada tapi udah aku lepas karena mereka udah semakin bertumbuh dewasa. Jadi udah makin ini ya aku udah. Gitu. Dulu ada beberapa mentor yang aku mentoring cowok. Mentor gitu kan cewek, dan ini aku orang yang sangat anti nih. Kalau adik menti ini aku orang yang sangat strict. Sekarang kan ya udah mau nikah, nanti kalau cewek ya gitu. Dulu waktu aku strict banget gitu kan. Kalau cowok cewek ya menti aku nggak boleh jatuh cinta sama dia. Ya aku nggak boleh ada physical sama dia. Ya aku benar-benar jagain banget hal itu, tetap aku pegang teguh sih buat aku. Jadi kalau menti ke mereka by phone, by chat, biasanya kalau yang cewek ya bisa by phone. Cerita curhat panjang lebar, bahkan cerita masa lalu, masa buruknya dia sama cowoknya segala macam banyak. Tapi hanya sekedar telepon aja, karena aku batasin diri juga untuk ketemu langsung berdua kayak gini, karena ngeri cuy kayak gitu kan, terfitnah yang ada kan. Iya. Ya kan. Oke. Sebenarnya pengen banyak nanya sih. Cuman ini deh kayak ini jadi penutup aja deh. Aku pengen nanya satu hal. Pandangan Koko sama generasi muda yang sekarang untuk mereka pelayanan itu seperti apa? Apakah dari tahun ke tahun itu beda cara mereka pelayanan, atau dari generasi ke generasi itu berbeda atau gimana? Terus kayak gimana cara untuk menguatkan si generasi muda ini untuk kayak yuk bisa yuk sama Tuhan, yuk tetap setia sama Tuhan. Karena aku lihat ya, jujur ya, ini dari teman gue pribadi lah. Dia pelayanan banyak di gereja lumayan besar itu, dan dia tuh nggak apa sih, kayak nggak tertanam gitu loh, dan dia tuh kayak ngincar cuman PK-nya doang. Nah, cara biar gimana nih si orang ini tuh tetap kayak satu gereja fokus saja sama Tuhan, jangan ngincar hati Tuhan. Ada yang masih bisa dengan mereka ya, Jujur ada. ada ya sih gitu kan ya. Yang pasti anak-anak generasi sekarang itu anak-anak yang keren-keren banget menurut gue. Mereka anak-anak yang dengan kemampuan yang sangat tinggi dalam pelayanan, dan gue rasa mereka, dan gue yakin mereka bisa jauh lebih hebat daripada gue atau orang-orang sebatas gue generasi milenial ini dan lain-lain. Gue percaya mereka bisa ngelakuin yang the best banget, karena banyak gereja yang justru sekarang dipegang sama anak-anak muda, ya kan. Nah kalau ngomong soal pelayanan generasi ini, yang gue pertama adalah gue berharap bahwa gereja benar-benar jadi rumah buat mereka. Rumah buat mereka, pemimpin gereja bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi mentor buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa pelayanan mereka itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk cari PK dan lain-lain. Ya manusia butuh uang untuk segala sesuatunya, dan banyak juga orang yang pelayanan, misalnya contoh ya, dengan PK itu mereka beli alat musik, mereka beli keperluan alat musik segala macam, gini segala macam lah, dia banyak lakuin itu. Tapi kita sebagai pemimpin harus menekankan sama mereka bahwa bukan itu goalsnya gitu. Itu kenapa bisa seperti itu, pasti mereka nggak tertanam sungguh-sungguh di gereja itu. Kenapa mereka bisa nggak tertanam? Belum tentu karena mereka aja, tetapi karena pemimpin juga. Karena ini dalam gereja ini kan circle bulat gini kan, jadi kayak gue nggak bisa salin mereka tidak tertanam dong. Gue nggak bisa salin anak muda nggak tertanam. Tapi gue akan bertanya pemimpinnya, gimana ngelain anak itu?
itu juga bukan salah anak muda itu mereka tidak tertanam. Iya. Pertanyaannya adalah pemimpinnya juga. Sudahkah jadi figur atau sudahkah jadi orang sahabat dan teman buat dia? Itu juga penting. Gitu. Jadi kalau mereka punya figur, punya ini makanya mereka akan pelayanan akan sungguh-sungguh, mereka akan punya kedekatan sehingga pelayanannya harusnya punya visi yang benar. Dia akan tertanam sungguh-sungguh di pelayanan mereka. Dan untuk anak generasi sekarang, gue berharap kalau ada pemimpin-pemimpin gereja yang nonton podcast ini, ya mereka harus kasih ruang buat anak-anak itu untuk bertumbuh dan ruang kegagalan juga buat mereka. Karena mereka juga baru belajar. Coba bayangin kalau gue pernah gagal pelayanan, pernah. Tapi gue waktu gagal itu, gue langsung dihakimin juga pernah. Tapi ada juga orang yang memberikan gue ruang untuk akhirnya bertumbuh. Nah, ruang kegagalan ini juga harus gereja berikan buat anak-anak muda yang ketika dia lakukan sesuatu gagal, ya namanya juga mereka lagi belajar kok. Jangan langsung dikondem, jangan langsung dihakimin, jangan langsung disingkirkan, tapi harusnya diajak ngobrol, juga harusnya dilayani, juga harusnya kasih tahu lu salah nih, bukan begini caranya gitu. Itu juga penting gitu kan. Itu yang membuat anak-anak muda ini bisa pelayanan. Dan gue berharap bahwa gereja, anak-anak muda yang nonton ini juga gue berharap sebenarnya bukan anak-anak muda ini yang nonton, pemimpin-pemimpin gereja sih yang gue sangat berharap mereka mau jadi sahabat, mau merangkul mereka. Karena anak muda ini harus dirangkul sama pemimpinnya. Karena mereka kalau dirangkul, ya mereka akan kuat, akan solid. Bener gak sih? Mereka nggak akan pindah-pindah kemana-mana. Karena mereka tahu kakak intinya ini benar-benar rangkul banget. Makanya pementoran itu penting banget dalam satu gereja. Bener kan? Dalam satu gereja itu penting banget dan kita harus kasih ruang buat mereka untuk mereka belajar. Kayak podcast ini misalnya. Gitu kan. Mungkin orang kan berpikir, podcast apa? Gitu kan. Atau orang bisa pikir kayak, ngabisin waktu, ngapa-ngapain gitu. No, ini adalah salah satu cara yang diberikan gereja untuk mereka boleh berkembang. Contohnya lagi, misalnya, Holy Party. Gini, kalau ngelihat Holy Party itu, aku ngelihat kayak zaman dulu, zaman dimana ada KKR-KKR yang dibuat KKR-KKR anak muda. Yang hampir sekarang mungkin lagi mulai banyak gereja juga menerapkan pelayanan KKR-KKR kayak gitu. Misalnya kayak Holy Party. Ini adalah wadah untuk anak-anak muda itu bertumbuh di situ, belajar di situ. Belajar bagaimana gue megang kamera, gue mau ini, gue mau jadi WL, gue mau jadi ini. Tapi ntar kakak-kakaknya akan mementorin mereka, akan benar-benar melihat mereka gitu kan. Ini wadah, sebenarnya wadah yang dibuat untuk supaya anak-anak muda mau berkembang. Untuk menjadi berkat, untuk mau berkembang. Makanya aku bilang, nah caranya apa ya? Gereja meng-equip mereka, untuk mereka mendorong mereka untuk mau berkembang. Dan menurut aku, ini udah langkah yang bagus sih. Maksudnya kalau di gereja ini pun, akhirnya ada namanya next leader dan lain-lain gitu kan. Bukan kan, mereka belum jadi pemimpin, tapi mereka mungkin akan menjadi pemimpin suatu saat nanti. Entah pemimpin di rumah mereka, entah mungkin mereka ada gembala di gereja lain, we never know. Tapi ini adalah langkah yang bagus yang dilakukan di gereja dan gue mengapresiasi gereja ini juga dalam memberikan banyak kesempatan untuk anak-anak muda bertumbuh juga. Nah, gue berharap anak-anak muda yang ada di gereja ini ya, terutama di podcast atau dengar podcast yang tertanam di gereja manapun, ya cobalah belajar untuk kayak bicara lah kalau ada apa-apa sama pemimpin lu juga. Jadi jangan kabur dulu, gue nggak diterima idenya. Cobalah ngomong sama mereka, ya kan. Generasi juga harus berani ngomong, pemimpinnya juga harus kasih telinga untuk sama-sama biar gereja ini bisa berjalan sama-sama, bareng-bareng. Jadi buat anak-anak muda, lu lu nggak akan pernah nyesel ngasih masa muda lu buat Tuhan. Lu nggak akan nyesel. Mungkin lu nggak ngelihat berkatnya sekarang, mungkin lu belum tahu berkatnya apa, hidup lu masih tetap banyak masalah, hidup lu masih tetap ketemu dengan keluarga yang ya kayak gue alamin, gak kayak di surga langsung. Tapi satu hal, saat lu bener-bener kasih yang semua hidup lu buat Tuhan, satu bener-bener kasih telinga lu buat Tuhan, Tuhan tuh yang jaga lu banget. Tuhan yang bener-bener segitu ngelindungin lu banget. Tuhan yang bener-bener segitu, sekalipun ada satu yang sakit, Tuhan juga yang akan nyembuhin hati lu. Jadi buat lu semua yang ada di gereja, anak-anak muda juga jangan gampang sakit hati, jangan banyak baper. Kenapa? Karena dari rasa sakit itu lu akan belajar untuk jadi dewasa.
dari proses itu lo akan belajar jadi dewasa. Kalau lo sekarang lagi kecewa, ya udahlah. Tapi gak usah. Kalau lo pergi kena kecewa terus lo pikir lo pindah gereja lo gak akan kecewa, gak mungkin. Lo pasti akan kecewa di sana juga. Tapi lo harus atasin dulu rasa itu, lo harus ngalamin rasa itu, lo harus bertumbuh dari rasa itu, dari rasa sakit itu, untuk ya lo akan stand firm dalam pelayanan, dalam semuanya. Jadi kayak yang gue bilang gitu, gak ada yang instan di dunia ini bro. Termasuk kerohanian lo kan, termasuk iman lo, termasuk pelayanan lo. Gitu kayak misalnya yang pelayanan banyak kan ya anak-anak muda kecewa sama teman, berantem sama teman, ya itu manusia lah. Ya kalau lu dia dewasa lah gitu, dewasa untuk kayak sama-sama. Jadi menurut gue ya untuk ngomong buat generasi sekarang ya mereka tuh orang-orang hebat. Anak-anak ini anak-anak hebat banget. Karena one day mereka lah yang akan jadi pemimpin gereja ini. Mungkin gue yang cuma duduk di mereka khotbahin gue gitu. Buat suatu gua, saat. ya buat gue nggak masalah. Buat gue it's okay gue bilang gitu kan. Gue seneng banget kalau bisa ada ngelihat orang-orang yang lebih muda ini nanti akhirnya di sana gitu ya. Dan gue terbuka banget, feel free banget kalau misalnya mereka nonton podcast ini terus kok gue mau dimentorin sama lo, kok gue mau gini, yuk sama-sama, yuk sama-sama jalan, sama-sama bertumbuh gitu, sama-sama gue nggak sempurna, Tuhan gue yang sempurna, tapi kita sama-sama jalan dalam kesempurnaan itu gitu, biar kita serupa sama Yesus gitu, istilahnya kayak gitu. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton podcast hari ini. Kalau misalnya kalian mau ada request kayak kalian mau siapa yang mau siapa mau narasumbernya, ntar tinggal DM aja atau tinggal masuk aja, tinggal komen aja lah di YouTube. So, thank you guys semuanya. Thank you, God bless you.